Untuk skor 2-2 itu menurut abang adil nggak untuk kedua tim? Persija juga tadi babak pertama memang sempat nggak bagus sih kalau gue bilang mainnya. Baru di babak kedua setelah Novri masuk baru mainnya bagus dibanding sama babak pertama tadi ketika ada Evan sama si Rohit diduetin bareng-bareng. Nah pas Novri masuk baru ada perubahan tuh, kelihatan lebih bisa main nyerang. Kalau misalkan dari Bayangkara sendiri kan emang dia dari awal sempat nyerang karena dia juga belum dapat kemenangan ya. Mungkin gue rasa sih adil dengan hasil yang seperti itu. Tapi sayang aja tadi golnya Ezekiel di yang kedua itu back lah rada sedikit lengah. Lihat dari pertandingan kedua tim ya, saya pikir itu hasil yang adil bagi keduanya gitu. Lihat dari Bayangkara sendiri tadi tampil sangat agresif ya di babak pertama, terutama di 20 menit babak pertama. Cuma setelah dia mencetak gol, terus babak kedua Persija mulai bangkit, terus Persija bisa unggul, tapi akhirnya Bayangkara juga bisa menyamakan kedudukan. Ya saya kira itu hasil yang seimbang. Buat gue adil sih ya. Tadi juga kan di preskon kedua pelatih sepakat bahwa ini permainan menarik, permainan sama-sama menyerang, sama-sama terbuka. Ya gue rasa sih kalau kita lihat sudut pandang dari hiburan ya cukup menghibur ya, dan hasil 2-2 ya adil lah untuk kedua tim. Kan udah kebobolan 4 gol dari 2 match. Itu menurut abang kira-kira apa sih yang salah ini bang? Kalau menurut gue pertama di Borneo dari 3 pertandingan Dutra nggak main nih. Ketika lawan Persebaya di final, terus lawan Galang Dutra nggak main, lawan Borneo kita nggak main. Itu kerasa banget nih. Sedangkan duet Ryoji sama Maman tuh kayaknya Maman udah ya ibarat kata maaf ya, udah terlalu tua untuk diduetin bareng sama Ryoji dibanding. Nah faktor umur, kecepatannya juga udah mulai berkurang, cara baca bolanya juga udah mulai berkurang. Mungkin ya dengan kedatangan Dutra tadi sebenarnya agak memperbaiki kinerja lini belakang Persija. Nah tapi ya mungkin karena baru sembuh dari cedera juga, makanya belum maksimal nih si Dutra ini main. Kalau lihat sih mungkin yang pertama kan Persija tidak turun dengan kekuatan utamanya ya. Mungkin Dutra lagi cedera, terus di pertandingan ini mungkin Dutra juga baru tampil dan belum nyetel juga nih sama si Ryoji. Jadi saya lihat mungkin ke depan harus ada perbaikan lagi dari situ. Terus beberapa juga mereka masih agak dalam komunikasi masih agak kurang bagus lah. Jadi mohon kepada pelatihnya juga untuk bisa membantu juga untuk bisa evaluasi terkait komunikasi dari pemain tersebut. Defense kali ya, kalau buat gue defense kayaknya antara Maman, Ryoji, terusnya Dutra juga masih belum nemuin perform yang enak nih. Jadi kan lawan Borneo juga kemarin kan sempat kebobolan 2 tuh. Masih nyari lah ya. Ini juga di sini di kandang Bayangkara juga tadi kebobolan 2 juga lah ya. Dutra juga yang main lawan Ryoji. Jadi buat gue sih lebih ke defense ya harusnya. Ya itu tugas Farias nanti ya sebetulnya untuk meramu defense yang tepat untuk Persija ya, karena gimana pun juga kebobolan itu juga hal yang harus dihindari dari tim kalau memang ingin mencapai ke target yang selanjutnya. Defense yang harus diperbenahin kayak basket aja ya. Oke. Harus diperbaiki ya? Siap. Oke. Kira-kira perlu nggak sih diduetin antara Evan Dimas dan Sandi Sut? 3 gelandang ini tuh udah cukup bagus ya di tengah ya. Klok, Rohit sama si Evan. Tapi tadi gue lihat penempatan Evan yang justru salah. Harusnya ada si Rohit sama Kloknya ada di belakang, Evannya dimajuin ke depan untuk jadi playmaker. Kalau tadi kan di playing playmaker si Evan. Mungkin menurut gue itu ya. Kalau untuk Sute sebenarnya kalau masalah Sute sebenarnya dia bagus juga buat motong-motong bola. Cuma di sini ya kita tunggu aja pelatih ya. Soalnya kalau gue lihat 3 komposisi gelandang kita sih udah cukup bagus di sini. Oke sip. Thank you ya.
Kalau untuk urusan lini tengah sebenarnya Persija udah cukup bagus ya. Tapi kalau pengen menduetkan Sute dan Evan Dimas, kita pikir ya kita lihat aja tergantung dari lawannya kayak gimana. Kalau emang Persija pengen bermain agak ke dalam, saya pikir Sute sama Evan Dimas cocok buat main di tengah gitu. Karena Sute sendiri kan punya defensif yang cukup bagus gitu dibandingkan gelandang Persija yang lain. Tapi kalau emang Persija pengennya ngejar kemenangan terus di pertandingan kandang ya lebih baik mungkin lini tengah yang sekarang itu yang tadi main itu cukup bagus kata saya. Oke, thank you. Ya kalau masalah itu sih sebetulnya Pak Varias yang punya ini ya. Kalau dari tipe kalau gue lihat sih hampir sama Evan sama Sute. Jadi mungkin perlu dicoba lagi sih, tapi dalam hal ya lihat juga pertandingannya. Kalau memang lo mau defense perlu dicoba, tapi kalau lo mengejar kemenangan dengan margin yang cukup besar kayak di basket juga ya lo harus total offense gitu ya. Kita lihat aja sih nanti Varias gimana bisa duetin Evan Dimas dengan Sute, atau mungkin ya bisa jadi salah satu strategi lah ya untuk ngadepin tim yang mungkin yang punya ofensif cukup. Wah, gila, apaan tuh? Iya, sip dah. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang ya. Mantap. Oke.